Halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua bakalan ngebagi lagi tips atau trik gimana caranya ngedapetin maksimal di salah satu situs penghasil kripto yang udah cukup lama terkenal, sangat terkenal banget karena legitnya minta ampun. Gak pernah gak pernah scam ataupun apapun karena dia bener-bener ngasih kripto gratis ya. Jadi kita bisa dibilang kalau gue itu bilangnya nuyul halal. Nuyul halal di salah satu situs penghasil kripto. Oke, kalau gitu gimana caranya kita maksimalin aja dulu apa situs yang akan kita maksimalin lagi pendapatannya. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Kalau gitu kita mulai aja videonya. Let's go. Ini dia situsnya, udah pasti pada tahu semua ini situsnya apa. Oke, gue udah bikin beberapa kali gue bikin video tentang koin payu ya. Koin payu ini bener-bener legitnya minta ampun, gila-gilaan. Dia itu sama BTC sama-sama 11-12 lah ya untuk ngasilin kripto-kripto yang lumayan-lumayan. Walaupun sebenarnya terkadang kadang kecil kata besar dalam satu hari nggak jelas gitu, tapi dia punya banyak banget fitur-fiturnya. Salah satunya yang bakalan kita maksimalin, kita tuyul halalin adalah faucetnya. Oke, jadi gimana caranya? Ini seperti yang lo tahu ya, faucet pay itu kan faucet pay lagi, koin payu itu kan faucetnya banyak banget ya. Lo bisa lihat di sini ada BTC, ada Doge, terus Tezos, Tron, sampai ada apa lagi Shiba Inu, BitTorrent, Polygon, banyak banget gitu. Banyak banget di sini. Nah, lo bisa lihat di sini ada saking banyaknya, tapi dalam satu hari lo bisa ngasilin koin itu cuma dari empat koin yang ada di sini. Kayak gua, lo bisa lihat di sini gua di hari ini gue ngumpulin Bitcoin, Litecoin, Ethereum, sama Tether USDT. Jadi dalam satu hari ngumpulinnya bisa di situ. Sebenarnya ada banyak, jadi kalau ya terserah lo lah, lo bisa milih lo mau yang mana gitu ya. Kenapa gue milihnya 4 itu ya? Kalau pertama Bitcoin harganya itu agak lebih stabil dibandingkan koin yang lain kan, itu udah pasti dia. Terus juga dan dia punya harga yang paling tinggi di antara koin-koin yang lain. Yang kedua itu adalah Ethereum. Ethereum juga sama. Kenapa gue pilih Ethereum? Sama seperti Bitcoin. Koin itu apa namanya? Ethereum itu ya koin kedua setelah Bitcoin. Harganya juga walaupun tidak semahal Bitcoin, tapi relatif stabil karena ya penggunanya banyak, pemiliknya banyak gitu ya. Yang ketiga Litecoin. Kenapa Litecoin? Litecoin karena Litecoin itu salah satu turunannya dari Bitcoin ya. Sebenarnya Litecoin itu versi dari gini. Kalau Bitcoin itu dianggap emas digital, Litecoin itu dianggapnya itu silver digital. Jadi dia juga ya harganya ngikutin harga Bitcoin kan dia. Kalau Bitcoin turun dia turun, Bitcoin naik dia turun naik gitu. Ya tergantung gitulah ya. Lalu yang terakhir adalah tentu aja USDT atau Tether. Kenapa milih Tether? Karena 1:1 dengan dolar. Udah nggak ada yang lain, udah itu doang. Jadi kenapa gua bilang kita bisa maksimalin di sini? Jadi gini caranya. Karena di faucetnya koin payu itu dia itu nyediain fitur yang namanya swap. Swapnya jadi lu sebenarnya bisa nge-trade di situs ini sebenarnya. Kayak yang selama ini gue lakuin adalah gini, begitu harga Bitcoin lagi tinggi, sebagai contoh ya, misalnya gini, kemarin harga Bitcoin itu sempat tinggi, di sini kalau nggak salah sekitar sini ya, antara dua ini di saat tinggi semua koin yang udah gue punya, yang ada di sini, yang udah gue kumpulin di faucetnya ini, gue swap jadi USDT. Kenapa di swap jadi USDT? Jadi gue kepikirannya adalah begini.
Begitu harganya udah pada naik, gue tukar semua jadi USDT supaya stabil, nggak berubah tuh harganya. Karena Tether USDT itu kan 1:1 sama dolar ya. Jadi gue jual di harga tinggi, gue tunggu di sini. Begitu nanti harga udah pada turun, gue beli lagi koin yang ada di sini, yang ada di salah satu ada di sini, menggunakan Tether ini. Jadi gini, jadi intinya adalah gue dapetin modal USDT untuk trading di situs ini. Gue udah ngelakuin itu sekali, bisa dilihat di sini. Gue buka dulu ya swapnya, swapnya. Ya, lo bisa lihat di sini dari beberapa lama yang lalu, dari bulan 6 gue ngerubah. Gue dapat Litecoin, begitu harganya tinggi gue rubah langsung jadi Tether gitu. Begitu harganya tinggi gue rubah jadi Tether gitu. Nggak harus yang paling tinggi ya, pokoknya mentok-mentok ke atas aja gitu langsung gue rubah jadi Tether. Gue selalu ngelakuin itu. Aduh, apa lagi pencet. Begitu dia ada di peak, begitu ada di ngepick, gue jual. Ini bukan 4 hari, gue pakainya 1 hour. Nah, gue pakai 1 hour gitu, begitu dia ada peak naik ke atas, gue jual jadi USDT. Terus dia peak, gue jual lagi jadi USDT gitu. Gue melakukan itu selalu. Jadi begitu USDT gue udah kekumpul, kemarin itu 0,6 USDT, gue beliin Shiba Inu. Itu di tanggal 1 bulan 7. Kita cek ya tanggal 1 bulan 7. Ini gue beli di sini tapi bukan yang di sini. Oke, gue belinya di sini. Ya, ini dia. Gue beli di sini. Salah Shiba Inu dulu. Gue rubah dulu jadi Shiba Inu tanggal 1 bulan 7. Ini dia. Nah, gue beli ada di sini. Di sini nih, di daerah sini. Gue beliin Shiba Inu dari sini. Caranya gimana? Jadi misalnya nih, anggap aja begini ya. Ini ada, anggap aja Bitcoin ya. Enggak, jangan USDT. Anggap aja setelah lo jual semua USDT-nya ada di sini, tak gitu. Lo langsung convert tuh Shiba Inu. Tak, langsung swap twing gitu. Nanti lo langsung punya. Gue saat ini punya Shiba Inu sebanyak 61.565. Untuk ukuran Shiba Inu ini sedikit ya. Untuk ukuran koin Shiba ini sebenarnya sedikit. Tapi gue itu berencana saat ini adalah mau ngumpulin koin Shiba. Kenapa di situs ini gue malah pakainya Shiba, bukannya biasanya kan gue mainnya di DGB gitu kan. Sayangnya di sini tidak ada Digibyte. Kalau ada Digibyte gue pasti pakai Digibyte, itu udah pasti deh. Sayangnya di sini nggak ada Digibyte. Jadi gue pilihnya di sini. Kenapa Shiba Inu? Karena harganya yang paling murah. Kenapa gue pilihnya yang paling murah? Karena begitu dia naik, begitu harganya naiknya nggak ketulungan itu. 10% aja, angkanya tambah 1 aja di sini itu udah tinggi banget sebenarnya. Gitu. Jadi yang tadinya 0,6 mungkin udah berubah ya, jadi 0,6 jadi 6 mungkin ya, gue juga malas ngitungnya, mungkin segitu. Jadi nggak perlu gua harus transfer dulu kemana yang harus bayar fee transfernya gitu kan. Atau kalau di situs ini sebenarnya gratis fee transfernya, tapi lamanya minta ampun. Mungkin bisa sampai 4 atau 5. Kalau misalnya pas lagi di bawah kayak gini, gue transfer sekarang, itu dia mungkin bisa datangnya pas udah ada di sini gitu, udah ketinggalan kereta banget gitu. Jadi mendingan yaudah langsung aja di situ aja kita tradinginnya di situ gitu. Jadinya lebih menguntungkan buat kita gitu. Ya, jadi gitu terus. Lalu Shiba Inu ini kan situs ininya untuk withdrawnya. Gua sebenarnya nggak akan keluarin withdrawnya pakai Shiba Inu. Gua sebenarnya mau withdrawnya menggunakan Tether. Jadi ini nantinya setelah harganya tinggi si Shiba ini, gua akan jual, gua balikin lagi jadi
USDT. Jadi misalnya nih, gue target gue adalah sebenarnya di sini di 1202. Target gue di sini. Kalau harga Shiba Inu udah nyentuh sini, gue akan jual lagi, gue jadiin Tether, gue jadiin USDT, dan nanti gue tunggu lagi begitu turun lagi, turun baru gue beli lagi gitu. Jadi gue trade, bener-bener gue trading di dalam sini. Lalu sampai kapan gue akan melakukan itu? Sampai gue puas. Sampai gue ngerasa oke, udah cukup lah gitu. Gue baru kirim ke Indodax. Langsung gue kirim ke Indodax aja, nggak perlu kemana-mana, udah Indodax aja lah gitu lah ya, jadi aman ya. Indodax atau si toko kripto ya, antara dua itulah gue bakalan kirimnya, ke antara dua itu, antara Indodax atau toko kripto. Jadi kalau udah seperti itu, gue akan langsung masukin jual. Jadi di sini gue cuma ngambil receh sih, receh di sini. Nggak bukan seperti yang gue lakuin di Faucet Pay ya. Kalau di Faucet Pay ini jadi modal gue untuk tradingin terus. Jadi untuk invest, gue tuh Faucet Pay itu gue gunain untuk invest, bukan buat trade. Jadi gue begitu dapat koin, gue jual, sama gue dapat BTC. Biasanya kan gue mainnya di BTC aja ya, dapat Bitcoin, begitu harga Bitcoin tinggi gue rubah ke Tether, nanti gue beliin di GByte begitu harganya turun. Gue melakukan hal yang sama seperti di Faucet Pay itu di CoinPayu, tapi bedanya adalah kalau misalnya si CoinPayu ini nggak gue pakai buat invest, tapi gue pakai untuk ya trading aja gitu. Nanti uangnya gue kirim ke Indodax atau ke toko kripto, lalu gue cairin jadi rupiah untuk masuk ke GoPay gue. Jadi GoPay. Ya gitu deh cara-caranya lah ya. Sebenarnya ada banyak banget sih caranya sih. Kalau misalnya pada ini ya silakan di komentar aja ya, karena gue ada beberapa lagi situs yang bisa kita maksimalin seperti ini. Bukan cuma sebagai trading ya, ada lagi juga cara ada yang gunanya adalah untuk benar-benar ngumpulin USDT gitu. Atau ya ada lagi yang emang benar-benar caranya adalah kayak sebenarnya kayak trading cloud mining, yang gimana cara reinvestnya gitu. Nah, gue ada beberapa lagi. Kalau lo pengen ya silakan, kalau lo pengen tahu silakan di komen aja ya. Karena kalau misalnya gue udah bikin videonya gak ada yang nonton, pada capek juga cuy. Oke, kalau gitu jangan lupa ya, kalau misalnya lo pengen Saweria silakan klik tuh, ada QR code-nya di kiri atau ada linknya nanti di kolom deskripsi. Lo tinggal kirim aja Saweria yang nanti dipakai untuk ngecekin cloud mining. Jadi supaya kalau misalnya lo nanti ada cloud mining yang takut scam, hasil dari uang dari Saweria ini akan gue pakai untuk begituan. Jadi kita cek-cekin aja, kalau scam nanti gue bikin videonya ini situs scam, jangan masuk gitu. Oke, kalau lo suka silakan di like videonya ya. Sekian deh dulu video dari gue, karena sekarang gue bikin videonya ini lagi malam takbiran mau Idul Adha. Selamat Idul Adha. Lalu jangan lupa untuk like video gue, share ke teman-teman lo, dan see you next time and bye-bye. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan di episode-episode selanjutnya. Oke, see you next time. Thank you.